15 jenazah pendulang emas yang menjadi korban pembantaian OPM KKB Papua ditemukan oleh aparat. 12 jenazah sudah teridentifikasi, sementara sisanya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Aparat juga berhasil menemukan 2 pendulang emas yang selamat dari kebengisan kelompok separatis tersebut. Dan Tribuners, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Dua pendulang emas ditemukan selamat dari pembantaian oleh KKB Papua. Kedua korban ini sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo. Operasi Damai Kartens 2025 terus melakukan upaya evakuasi terhadap korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hingga saat ini 15 jenazah telah berhasil dievakuasi ke RSUD DKI Yahukimo dengan rincian 11 jenazah telah diserahkan kepada keluarga korban, sementara 3 lainnya masih dalam proses pemeriksaan dan 1 jenazah sudah dikembalikan ke pihak keluarga di Boven di Goel. Kasatgas Ops Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani dalam siaran persnya Selasa 15 April menyampaikan terbaru pihaknya berhasil menemukan 2 korban selamat. Kedua korban sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo. Adapun proses evakuasi dilakukan dengan pendampingan dari Bupati Yahukimo, Sekda Kabupaten Yahukimo, Dandim dan juga dan Satgas. Sementara itu Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan evakuasi kedua korban yang selamat. Aparat kepolisian pun masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang dengan sadar dan kejam membunuh para pekerja di Yahukimo. Dua pendulang emas berhasil menyelamatkan diri dari aksi pembantaian oleh KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Diketahui keduanya bersembunyi di hutan selama berhari-hari dan berikut kesaksian keduanya. Kisah nyata ini menyita perhatian publik bukan hanya nasional tetapi juga dunia internasional. Dalam aksi brutal tersebut, KKB membantai 15 orang penambang emas saat bekerja di pedalaman Yahukimo. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengungkapkan bahwa kedua pendulang emas ini selamat setelah bersembunyi selama 8 hari untuk menghindari serangan KKB. Kedua pendulang emas itu ditemukan aparat gabungan TNI Polri yang sedang melakukan pencarian terhadap korban pembantaian KKB di sepanjang Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Saat pencarian, tim gabungan menemukan mereka sedang bersembunyi dan langsung mengevakuasi menggunakan helikopter ke DKI Kabupaten Yahukimo. Sementara itu diketahui sebanyak 12 jenazah pendulang emas yang menjadi korban serangan KKB Papua telah dimakamkan secara massal di DKI Kabupaten Yahukimo. Pemakaman massal ini dilakukan lantaran kondisi jenazah yang sudah membusuk sehingga tidak memungkinkan untuk dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Tragedi pembantaian di Yahukimo, Papua Pegunungan menyisakan duka mendalam. 12 jenazah pendulang emas yang menjadi korban serangan KKB Papua dimakamkan secara massal di DKI Kabupaten Yahukimo pada Senin 14 April 2025. Pemakaman massal dilakukan lantaran kondisi jenazah yang sudah membusuk sehingga tidak memungkinkan untuk dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Komandan Satgas Ops Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan proses pemakaman telah dilakukan dengan melibatkan keluarga korban. Adapun proses evakuasi dan identifikasi jenazah dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan tim DVI Polri secara aman dan lancar. Dan berikut adalah identitas 11 korban serangan KKB Papua yang telah dimakamkan secara massal. Pertama ada Wawan Tangahu, kemudian Suwardi Laude, Stanley Humena, kemudian ada Yuda Lesmana, Riki Rahmat, Muhammad Arif, Safarudin, Abdur Rafi Batubara, kemudian ada Stefanus Gisbertus, kemudian Zamroni, dan ada juga Rusli dari Merauke, Papua. 1 jenazah lain telah teridentifikasi namun belum dipublikasikan namanya. Sementara itu, 3 jenazah korban lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Hingga berita ini dibuat, aparat gabungan TNI telah menemukan 15 jenazah pendulang emas yang menjadi korban pembantaian OPM KKB Papua.
Diketahui total 12 jenazah sudah teridentifikasi, sementara sisanya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Aparat gabungan TNI Polri menemukan 15 jenazah pedulang emas yang menjadi korban pembantaian dan telah dievakuasi ke DKI Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi jenazah tersebut berlangsung dari Kamis 10 April hingga Senin 14 April 2025. Jenazah-jenazah ini telah diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Mengingat kondisi jenazah yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan, Direktur RSUD DKI Kabupaten Yahukimo, Dr. Glenn M. Nurtanyo menjelaskan bahwa pemakaman dilakukan di DKI. Peristiwa pembantaian terhadap 15 pedulang emas ini terjadi pada Minggu 6 April dan Senin 7 April 2025 di lokasi penambangan rakyat yang berada di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Pembantaian oleh kelompok separatis ini pun menyisakan duka mendalam bagi tanah Papua juga keluarga korban. Tanah Yahukimo menjadi saksi duka atas peristiwa nahas yang menewaskan belasan pendulang emas tersebut. Sementara itu aparat gabungan hingga kini masih terus berjaga mengamankan bumi Papua agar kondisi tetap aman dan juga kondusif. Demikian sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.